Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Tapi kita melihat video terlebih dahulu. Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lampung Selatan, Lukman atau LKM, dan pejabat pembuat tata tanah PPAT, Teresia atau TRS ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Keduanya ditetapkan tersangka atas dugaan mafia tanah seluas 1,7 hektar di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Tanah milik Kemendak Lampung. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari ini menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan hak atas tanah di atas sertifikat hak pakai nomor 12 garing NT garing 1982 dan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saudara LKM selaku Kepala BPN Kabupaten Lamsel tahun 2008 dan saudara Oke, silahkan ditanggapi terlebih dahulu. Itu termasuk video yang bad practice ya, teman-teman. Silahkan ditanggapi terlebih dahulu. Silahkan Kak Anissa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Rama. Kalau dari saya, ini merupakan salah satu contoh yang bad practice ya. Karena mengapa kasus mafia tanah ini mencerminkan bahwa kerentanan sistem administrasi pertanahan di Indonesia itu masih bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak terkait, bahkan dari internal BPN itu sendiri. Nah, terkait dengan manajemen ASN juga, ini jelas mencerminkan bahwa si ASN itu sangat kurang dari perspektif manajemennya ya, terutama dia tidak memiliki integritas yang baik begitu, sampai bisa melakukan eh, manipulasi data atau mafia tanah itu sendiri. Kemudian dari segi smart ASN-nya sendiri itu aparaturnya itu juga apa ya, masih kurang menggunakan smart ASN-nya menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pekerjaan. Itu terbukti dalam tindakan tersebut bahwa bagaimana ASN yaitu kepala BPN itu sendiri bisa bekerja sama dengan PPAT yang mestinya itu ikut memberantas mafia tanah, malah justru jadi mafia tanah itu sendiri. Mungkin itu sih dari saya. Ya, terima kasih Kak Isa. Selanjutnya Kak Amalia Arofah. Silahkan memberi tanggapannya. Baik, tanggapan saya terkait kasus yang tadi yang mafia tanah dari Kepala BPN dan juga BPAT sangat memenuhi unsur ini ya, tidak profesional dan eh, bukan manajemen ASN yang baik. Dalam hal ini pengelolaan ASN kan manajemen ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, sedangkan dalam kasus tadi eh, terlihat bahwa oknum-oknum itu tidak profesional, tidak memiliki nilai dasar, juga tidak memiliki etika profesi dan tidak bersih dari KKN itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Amalia Arofah. Sekarang kita melihat video lagi ya, nanti yang Kak Rifki sama Kak Imelda menanggapi yang video selanjutnya. Halo Sobat ATR BPN, kami punya berita bagus. Saat ini kami meningkatkan kemudahan dan keakuratan informasi pertanahan dengan menghadirkan sertifikat tanah elektronik. Sertifikat tanah elektronik dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan. Pertama, Secure Paper.
Jika kertas sertifikat tanah elektronik diterawang dengan sinar UV, maka kertas tersebut akan berpendar dengan warna hijau yang membentuk guratan, tulisan KATR BPN, dan logo Kementerian ATR BPN. Kedua, Secure Access. QR Code yang terdapat pada lembar terakhir sertifikat tanah elektronik hanya dapat dibaca melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Pindai QR Code tersebut dari menu scan untuk menampilkan dokumen elektroniknya. Pastikan hasil cetakan yang Anda pegang sesuai dengan dokumen yang muncul pada layar gawai Anda. Ketiga, Secure File. Sertifikat tanah elektronik dilindungi dengan tanda tangan elektronik untuk memastikan dokumen yang tersimpan dapat diautentikasi. Tanda tangan elektronik tersebut akan memastikan tidak ada perubahan yang ilegal terhadap sertifikat tanah elektronik tersebut. Klik ikon perisai untuk mengetahui kesahihan dokumen tersebut. Sentuh Tanahku akan menampilkan validitas, tanggal penerbitan, dan pejabat yang menandatangani sertifikat tanah elektronik tersebut. Selanjutnya, Anda dapat memeriksa letak bidang tanahnya dengan menyentuh ikon pin lokasi. Nikmati kemudahan untuk mengetahui letak bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aman dan mudah dengan sertifikat tanah elektronik. Sentuh Tanahku. Download aplikasinya sekarang. I like to work fast, and switching. Ya, tadi video yang merupakan video best practice ya. Silahkan ditanggapi, Mas Rifki. Silahkan. Ya, menurut saya dari video tadi kan membahas tentang sekuritas atau fitur-fitur pada aplikasi Tanahku itu merupakan good practice ya, karena mencerminkan nilai Smart ASN di mana modern, terus berintegritas dan akuntabel karena data-data kita aman gitu. Terus juga untuk manajemen ASN-nya juga masuk karena itu sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari saya sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Silahkan selanjutnya Kak Imelda memberikan tanggapannya. Ya, setuju ya dengan dilaunchingkan sertifikat elektronik dan juga aplikasi Sentuh Tanahku itu kan berarti berupa wujud dari modernisasi layanan itu sendiri ya. Jadi ada inovasi-inovasi terhadap pelayanan publik dan itu juga untuk keterkaitan ke manajemen ASN-nya dia menuntut kita sebagai ASN adaptif terhadap perubahan dan juga sertifikat elektronik ini mempercepat dia efisiensi proses kita jadi lebih cepat, aman dan juga transparan dan juga tentunya tetap akuntabel di mana mengurangi potensi manipulasi ataupun pemalsuan data karena kan terintegrasi dan juga aman secara digital gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai ini saja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.